teman-teman. So, di situ kita bertujuan untuk bisa mendapatkan banyak pola sehingga si AI-nya itu bisa mengetahui apa saja yang yang ada dalam si data tersebut. Sederhananya gini, kalau kita mau ngasih tahu anak kecil gitu ya, yang baru lahir gitu, terus mungkin balita gitu ya di bawah 5 tahun, kita mau mempelajari sesuatu hal tentang apa itu kendaraan mobil misalkan gitu ya. Kendaraan mobil ketika kita kan mencoba untuk mengenalkan polanya ke anak kecil tersebut gitu. Coba deh lihat di depan sana itu ada mobil namanya, bentuknya seperti ya besar gitu ya, bentuknya besar, ukurannya besar gitu ya. Terus ada roda namanya, rodanya 4 gitu. Ada pintunya, ada kacanya dan sebagainya gitu. Itu adalah si mobil gitu. Nah, itu adalah pola yang sama teman-teman, yang coba digunakan untuk yang dipelajari oleh AI gitu. Cara AI bekerja itu mirip seperti itu. Dia mencoba untuk mengenalkan, mempelajari datanya seperti halnya kita ngasih ke anak kecil gitu ya, di depannya itu seperti apa gitu. Di hal yang terjadi di depannya itu seperti apa gitu. So itu teman-teman, wait aku perlu mute dulu. Wait. Nah, oke, lanjut lagi. Ada satu hal yang perlu dipelajari ketika teman-teman AI atau AI buat gitu ya. Dua hal yang perlu teman-teman, AI tidak sama dengan search engine atau Google Search atau Microsoft Edge gitu ya, atau Google Chrome dan teknologi-teknologi mesin pencari di luar sana. Kenapa aku katakan AI itu tidak sama dengan Google Search? Pertama, dari sisi perilakunya itu berbeda, teman-teman. AI karena dia mencoba untuk belajar menghasilkan sesuatu berdasarkan data yang dia pelajari, AI itu sebenarnya paling sederhananya kalau dia tidak tahu menahu, dia akan tetap mengusahakan jawabannya itu selalu ada gitu. Ini hal yang berbeda kalau misalkan teman-teman belajar via atau mencari sesuatu informasi dengan menggunakan Google Search gitu. Sederhana deh. Kalau teman-teman nyari sesuatu yang aneh gitu ya di luaran di internet sana, pasti yang dikembalikan adalah not found, tidak ditemukan. Itu kata kuncinya. Kalau kita mencari sesuatu yang sulit gitu ya di internet gitu ya, cari kata kuncinya, hampir pasti dan 100% gitu ya, itu akan dikembalikan dengan informasi tidak ditemukan gitu ya, not found. Bedanya dengan AI. AI itu kalau dari tahapan sebelumnya, dia mempelajari dari data gitu ya. Di tahapan ketiganya, AI itu dilatih dengan cukup banyak data. AI mulai bisa memahami dan memproses informasi baru untuk putusannya itu, dia akan tetap aja terus menghasilkan prediksinya gitu. Walaupun mungkin dia belum pernah mempelajari itu gitu ya. Pokoknya jawab aja gitu. Istilahnya mungkin bisa dikatakan ya ini adalah teknologi yang dalam tanda kutip gitu ya. So tahu gitu pada akhirnya gitu. Nah, itu yang perlu kita ada perbedaan antara perilaku juga sehingga ada satu hal nih yang perlu teman-teman ketahui. Kalau mau nyari informasi menggunakan Gemini gitu ya, pastikan informasi itu adalah informasi yang valid gitu. Karena walaupun kita bertanya sesuatu, misalkan gitu ya, siapa presiden ke-10 di Indonesia gitu, atau presiden ke-99 di Indonesia, belum ada tentunya ya. AI itu sebenarnya kalau dia belum pernah mempelajari itu, dia bisa memberikan jawaban yang dalam tanda kutip ngasal gitu teman-teman, kayak gitu. So itulah yang coba kita pahami gitu ya. Ada perbedaan antara si AI dan juga Google Search gitu. Nah teman-teman, tadi aku sudah sebutkan nih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Intinya belajar dari data di dunia ini, data itu menjadi sangat mahal. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau kita nggak ngasih data itu semua gitu ya, ya AI juga sebenarnya nggak akan dalam terkutip nggak akan canggih gitu.
Maka dari itu, jangan memasukkan data sembarangan, teman-teman, termasuk data pribadi gitu. Jadi jika produk AI diizinkan gitu ya untuk menggunakan data pribadi kita, data tersebut tuh akan dipakai untuk melatih atau meningkatkan model tersebut gitu. Sehingga pasti ini kalau teman-teman pakai Gemini atau mungkin produk yang lainnya gitu ya, selalu nonaktifin untuk si improvement modelnya gitu, Kak. Biar data-data yang kita berikan kepada AI itu tuh tidak dilatih gitu. Khususnya sih sebenarnya di Gemini kalau teman-teman pakai personal account itu defaultnya pasti karena kita menggunakannya free gitu ya, itu akan diberikan gitu si datanya untuk melatih. So be careful untuk hal tersebut teman-teman. Oke, kita coba deh sekarang nge-pooling sederhana teman-teman. Menurut teman-teman pekerjaan apa yang saat ini di lingkungan teman-teman yang udah terbantu dengan adanya AI teman-teman? Boleh tahu dong? Silakan drop di chat. Pekerjaan apa? Advertising, programming, programmer, Design. admin, CS, desain. Oke, siap Mas. Admin, video, marketing, sistem analis. Oke, wah, semuanya di dunia tech ya. AI engineer. Oke. Finance dan kreator, dosen. Tuh, teman saya juga yang dosen sering pakai AI gitu ya untuk membantu samanya gitu biar lebih engaging lagi, lebih baik lagi gitu. Mahasiswa full stack, kasir. Kasir juga udah pakai AI ya. Support staff, oke. QA, oh iya betul. QA udah ya. Oke. Kayaknya udah banyak udah mempelajari atau menggunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Aku akan masuk ke dalam teman-teman. Ya, bagaimana cara kita menjerat. Aku sedikit dahulu. AI tadi adalah bagian atau jenis AI yang dirancang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mulai dari teks, gambar, audio, video, hingga program. Again, hanya itu sebenarnya tujuan AI itu tujuannya seperti apa gitu ya. Dia itu menciptakan sesuatu dari nothing to something. Jadi mungkin kita mintin konten yang belum pernah ada terus dia buatin gitu ya. Konten teks gitu ya atau mungkin gambar semuanya itu dibantu dari adanya AI tersebut gitu. So dia menciptakan teman. Nah, kalau saat generatif AI apa ada yang Gemini, tim ChatGPT, tim Claude, tim apa nih saat ini? Oh, apa nih? Oke, Codex, oke, Copilot. Kayaknya kalau misalkan pakai Microsoft gitu ya, Copilot gitu. Oke, anti gravity. Oke, Grok. Oh, ini kalau teman-teman yang sering nyari informasi di sosial media biasanya pakai Grok gitu ya. Oke. Oke, Perplexity. Oke, Open Cloud yang sudah mungkin ke gitu ya, sudah pakai Open Cloud. Oke, mantap. Lovable. Oke, wah udah mulai yang pakai Lovable ya. Teman-teman udah pada aware dengan hal tersebut gitu. Meta AI. Oke. Ada yang masih pakai Meta AI ya di WhatsApp-nya ya. Untuk minta tolong dia buatin sesuatu. Jadi aku pakai di HP masih akan mempercayai ngobrol dengan Meta gitu. Kayak keras banget AI-nya gitu. Well, teman-teman, apapun alat generatif AI yang teman-teman gunain gitu ya, mari kita pelajari lebih dalam bagaimana si generatif AI itu digunakan gitu ya. AI itu di belakangnya sebenarnya kayak kita misalkan, kayak misalkan kita mau minta si AI itu, sorry gini deh, ketika AI itu pertama kali dibuat, itu seolah-olah kayak kita berbicara kepada mesin untuk bacalah tumpukan data, tumpukan buku gitu ya, misalkan gitu. Terus kita minta AI-nya mempelajari buku tersebut, AI mesinnya gitu ya, itu akan tersebut gitu ya. Terus kita bertanya nih, apa itu kucing gitu ya. Nah, menariknya si AI itu bisa kita atur untuk hanya membaca berdasarkan buku-buku yang kita berikan. So, kalau misalkan buku tersebut itu ngomongin bahwa kucing adalah
hewan mitologi misalkan gitu ya. Terus kita bertanya apa itu kucing? Kucing adalah jawabannya gitu ya. Kucing adalah jenis hewan mitologi tentang bla 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 gitu. Itu sangat bisa terjadi teman-teman, sangat bisa terjadi seperti itu. Jadi kita bisa mengatur gitu ya, si AI-nya itu hanya bisa menjawab kepada sumber-sumber yang kita berikan. Nah, kita bisa menggunakan alat untuk bisa melakukan hal tersebut. Namanya nanti kita akan pelajari itu adalah notebook LM. Teknologi karena kita bisa memberikan gitu ya dokumen-dokumen, file-file kita pakai gitu ya untuk belajar dan semua jawaban-jawaban AI itu sangat mengacu kepada dokumen yang kita berikan gitu teman-teman. Dan sekali lagi perlu teman-teman ketahui model AI, generative AI gitu ya. Sebenarnya dia itu jenis teknologi yang menghasilkan sebuah probabilitas, teman-teman, sebuah kemungkinan. Kalau teman-teman bertanya tentang kucing, gitu ya, teman-teman ngeprom gitu ya, satu kata aja, kucing gitu ya. Respons dari AI itu tuh bisa beragam banget, teman. Satu bisa definisi dari kucing. Kalau misalkan keduanya, dia bisa aja ngejelasin berbagai jenis kucing di dunia ini, atau bahkan opsi ketiga gitu ya, dia itu bisa belajar untuk memberikan tips ke arah kucing agak dan ini, nah itu teman belajar dengan memberikan prediksi di dalamnya teman-teman. Jadi dia tuh akan memprediksi berdasarkan probabilitas aja ya, yang dihasilkan oleh si AI tersebut. Sehingga teman-teman harus ketahui banget mau promnya sama 100% sama nggak ada yang berubah. Teman-teman nanya berulang kali gitu ya, itu outputnya bisa saja berbeda-beda gitu. Itu hanya satu kalimat kayak gini. AI itu akan berasumsi banyak hal. Kamu tuh nanya kucingnya tentang apa sih definisinya, tips ngerawat atau jenis gitu. Karena kita melihat harus mengetahui di belakangnya si AI itu ya hanya memprediksi teman-teman kayak gitu. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Tekniknya adalah prompt engineering. Yang AI akan pelajari ini terkait si prompt engineering sebenarnya. Cuman teman-teman uh, kalau teman-teman mau kaji untuk sekarang bisa search aja informasinya lebih lanjut tentang si prompt engineering ini. Bisa katakan mungkin saat ini kita belum memiliki kemampuan bisa memastikan si AI itu sebenarnya akan 100% sama walaupun kita menggunakan inputan yang sama gitu ya, yang sama. Jadi selalu pasti akan berbeda gitu ya. Mungkin semakin menipis gitu ya variabilitas responsnya, tapi tetap sih biasanya 50% gitu ya. Kadang berubah, kadang enggak gitu ya. Walaupun mungkin secara topik utamanya sama sebenarnya, tapi kan secara sentence, secara kalimat yang dibangun gitu ya, kata-kata yang dibangun, sebenarnya kan itu juga tidak apa ya, tidak sama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bilang apa definisi dari kucing, gitu, definisi kucing, ya garis besar dia mungkin responsnya adalah memberikan definisi gitu ya. Cuman ya tetap definisinya mungkin pasti akan berbeda-beda dari susunan kalimat yang diberikan itu. Hal yang ingin disampaikan ke dalam dua section sebelumnya, yaitu tentang AI dan generative AI. Sebelum kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, tentang Gemini dan Notebook LM, aku mau mention sedikit. Satu hal sih teman-teman, ketika teman-teman mau mempelajari AI gitu ya, atau mau menggunakan AI, teman-teman harus paham secara konsep AI itu sesuatu yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya gitu. Again, AI itu sesuatu yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Pertama, karena AI, walaupun dia menghasilkan from zero to something, menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya, AI itu akan selalu memberikan jawaban yang berbeda-beda dikarenakan sifat probabilistik yang dia lakukan itu, yang dia gunakan teman-teman gitu. Sehingga teman-teman harus aware dan harus selalu kritis terhadap jawaban dari AI yang teman-teman dapat gitu.
Teman-teman tadi juga udah mempelajari AI itu beda banget sama search engine, mesin pencari gitu ya. Teman-teman cari deh informasi apapun yang aneh di internet, kalimatnya panjang, bla 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 bla, pasti kebalikannya adalah not found. Nih kalau misalkan aku show gitu ya, kayak misalkan teman-teman cari aja gitu ya, kayak kata-kata ngasal banget gitu ya. Terus pasti akan jawabannya kayak gini. Didn't match any document. Gitu ya. Tidak ada dokumen yang ditemukan. Tapi kalau misalkan aku minta tolong ke si Gemini gitu ya, misalkan dengan kata-kata yang tadi, say, coba gitu ya, misalkan si AI itu tetap mencoba memproses itu. Nih, dia tuh akan tetap menghasilkan sesuatu, teman-teman. Apapun di dalamnya nih. Kita kalimatnya misalkan aneh banget gitu. Terus kayak dia akan tahu, did your cat just walk across the keyboard or you having a highly relatable existential crisis gitu. Terus kayak dia tuh coba ngerespon aja gitu dan menghasilkan jawaban. Ini beda banget kalau misalkan kita menggunakan si AI-nya kayak gini. Nah, itulah yang perlu kita ketahui nih teman-teman kalau misalkan kita menggunakan AI. Sehingga ini kalimat yang muncul dari AI ini perlu tanya dulu ini beneran atau enggak gitu. Kayak itu teman-teman. So, itu saja untuk di chapter yang pertama. Selanjutnya, aku akan mengenalkan teman-teman kepada tools yang saat ini sedang ramai digunakan juga gitu ya, yaitu Gemini. Wait, ada videonya nggak ya? Ada suaranya nggak ya? Teman-teman ada suaranya nggak? Boleh reaction dong kalau misalkan ada suaranya. Belum ada suaranya. Ada yang bilang ada yang yang enggak ya? But anyway nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Mas Rivaldo. Oke, gak apa, kita fokus ke konten. Intinya sebenarnya ya dia bisa menghasilkan video. Ini dalam videonya dia minta tolong kayak bikinin draft email gitu ya. Saya pingin bikinin kalimat untuk ngebuat email dan sebagainya. Semuanya itu ditujukan untuk ya kita membuat sesuatu dengan CI-nya gitu. So bisa dikatakan sebenarnya si Gemini itu adalah model AI yang ini yang paling canggih gitu ya, yang digunakan atau diproduksi oleh si Google gitu ya. Yang mana sebenarnya cocok untuk bisa berpikir dan berinteraksi dengan manusia secara alami. Dia bisa berinteraksi dengan banyak hal, mulai dari teks, gambar, audio, dan juga video, teman-teman. So, itu adalah Gemini. Nah, kenapa aku bisa katakan model AI yang paling canggih? Sebenarnya, teman-teman, sebelum Gemini, masih ingat ya, nama Gemini itu sebelumnya apa? Ada yang tahu nggak? Produk AI Google sebelum Gemini, teman-teman. Bard, betul banget. Bard. Teman-teman kalau ingat, Google itu punya uh, uh, sebelumnya tepat namanya gitu. Bisa katakan Google sebenarnya mencoba untuk membuat si AI yang gitu. Sekarang brandingnya udah kuat gitu ya dengan nama Gemini. Jadi kalau dulu di posisinya Bart, modelnya itu masih satu. Ketika dia membuat model yang baru, dia ganti branding langsung ke dalam si Gemini ini. So far sih sampai ketik ini kalau teman-teman mengikuti gitu ya berita di internet, pengembangan pembaruan tentang model-model yang dikembangkan Google gitu ya, itu masih menggunakan nama Gemini, hanya saja versi-versinya yang terus meningkat dan terus berubah gitu. So itu adalah si Gemini. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan Gemini? Ada banyak sekali gitu. Mempersiapkan dokumen dan berkomunikasi dengan media, entah punya satu dokumen belajar gitu ya, yang lagi kuliah dan mungkin atau lagi belajar SMA gitu ya. Kita bisa banget untuk ngelempar ke AI untuk dokumen-dokumen tersebut, terus kita belajar bareng dengan AI tersebut gitu. Terus membandingkan dokumen, terus menerjemahkan dokumen gitu ya, itu juga bisa. Dulu aku kalau misalkan pingin belajar sesuatu gitu ya dan dokumennya bahasa Inggris, ya mau nggak mau kan belajar bahasa Inggris kan pada akhirnya gitu ya. Sedangkan sekarang mungkin kalau misalkan kita nggak banget ya dari bahasa Inggrisnya, kita bisa minta tolong AI-nya untuk translatein gitu ke bahasa Indonesia gitu. Bagian-bagian yang di chapter gitu ya di bab ini kita minta tolong si AI-nya untuk diterjemahkan terlebih dahulu gitu ya ke bahasa Indonesia sehingga kita bisa lebih paham. Nah itu sih yang salah satu keunggulan yang menurutku gitu ya kerasa banget
perbedaannya. Dan AI atau Gemini itu juga memiliki beberapa keunggulan, beberapa fitur yang bisa diunggulkan seperti Deep Research, Canvas, Gemini Live, Image Generation, Video Generation, dan sebagainya. Ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita explore dan mari kita explore si Gemini-nya, teman-teman. So, teman-teman kalau misalkan membuka gemini.google.com di sini gitu ya. Ini tuh ini tuh tampilan yang akan teman-teman dapatin. Aku ingin mention sedikit. Kalau teman-teman menggunakan Gemini menggunakan personal account dan juga menggunakan Gemini dengan akun kerja gitu ya. Ini aku menggunakan akun kerja. Ada di sini work gitu ya. Itu sebenarnya ada beberapa fitur yang akan berbeda, teman-teman. Dari integrasinya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan email akun kantor gitu ya, ingatku akun student juga sama sih. Diidentifikasinya ya sebagai work email gitu ya. Ada beberapa yang diidentifikasi sebagai non Gmail account. Jadi diidentifikasi sebagai working email gitu ya. Integrasinya sih yang jadi berbeda sebenarnya teman-teman. Terkadang dia itu jadinya karena ini working email, dia itu bisa dihubungkan dengan Google Workspace si kantornya gitu, yang kita miliki di kantornya gitu. Terus ada beberapa fitur kalau misalkan seingatku di Gemini Gems deh. Di Gemnya ini adalah fitur lain dari si Gemini. Di sini tuh ada opsi Gems Made by Labs gitu ya. Kalau misalkan di kantor itu tuh nggak ada opsi itu gitu. Nah kayak gini. Jadi nggak ada opsi itu dan ya udah hanya menggunakan Gemini Gem Manager kayak biasa aja. Nah, kenapa aku mention itu ya teman-teman harus paham aja gitu sih ada perbedaan ketika menggunakan si Gemini kantor dan juga menggunakan personal account gitu teman-teman. Terus abis itu teman-teman ada beberapa fitur yang bisa kita explore. Pertama dari bagian tengahnya ini gitu ya, ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya Flash, Thinking, dan juga Pro gitu ya. Teman-teman bekerja dengan eh, hal-hal yang sederhana gitu ya. Biasanya dengan Flash, kalau misalkan kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang logic thinking gitu ya, atau reasoning yang sangat tinggi, penalaran yang sangat tinggi gitu ya. Itu si thinking better daripada si flashnya. Dan terakhir, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan kompleks pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang sangat sulit misalkan gitu ya, seperti matematika atau mungkin coding, itu saat ini yang paling capable adalah menggunakan si Pro-nya. Kalau aku sederhanakan mungkin perbedaannya gini, kalau teman-teman mau membedakan gitu ya, dari segi pertanyaan, kalau pertanyaannya mungkin bertanya kayak, siapa presiden ke-1 di Indonesia gitu ya. Itu kan pengetahuan umum, nggak terlalu membutuhkan apa ya, penalaran yang sangat tinggi gitu ya. Ya, better untuk bisa langsung pilih aja si Flash ini. Tapi misalkan kalau pertanyaannya pertanyaan yang lebih dalam, misalkan kayak kita mau tahu nih eh kenapa saya hidup misalkan gitu ya. Itu kan sebuah pertanyaan yang keadaannya kayak wah deep banget gitu ya. Kenapa saya hidup ya di sini gitu ya. Itu kan kalau kalau teman-teman juga pingin menjawab pertanyaan itu kayaknya butuh diem di pojok ruangan gitu ya sendirian gitu. Terus mikirin hidup gitu ya kayak berat banget gitu. Nah itu juga sama teman-teman kayak si AI itu sendiri gitu ya. Kita kalau tas-tas atau pertanyaan-pertanyaan yang berat seperti itu, better untuk menggunakan si Thinking dan juga Pro gitu teman-teman. Nah, terus ada lagi beberapa fitur yang bisa kita explore di sini. Ada fitur-fitur untuk ngupload foto data yang kita berikan di sini teman-teman. Ada upload files, ada ngambil data dari Google Drive dan sebagainya. Terus ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Fitur-fitur di sini sebenarnya membedakannya kalau teman-teman mau memberikan output berdasarkan output yang berbeda-beda gitu ya. Misalkan nge-request, tolong dong buat gambar. Nah, berarti kan fiturnya kliknya adalah create image ya. Kalau tolong dong bikin gitu ya, bisa dibikin ini gitu. Kayak gitu. Ada beberapa fitur yang sebenarnya outputnya aja gitu yang kita coba ketik teman-teman. Nah yang menarik sebenarnya adalah Canvas sih sebenarnya. Canvas itu adalah fitur yang menurutku paling oke sekarang karena dia bisa ngebuat aplikasi juga. Cuman aplikasinya mungkin nggak yang bisa kita deploy dan apa ya digunakan sebagai produk kita gitu ya. Dia itu bisa bikin sebuah aplikasi dashboard something kayak gitu teman-teman. Misalkan kayak gini,
buatkan sebuah dashboard visualisasi interaktif yang memberikan informasi harga rupiah saat ini menggunakan data terbaru gitu ya. Kalau misalkan kayak gini, nanti tuh